Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah PA pada saat ini. Dan mari kita mulai ibadah dengan penuh sukacita bersama keluarga di rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 32 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami, memberkati kehidupan kami dari pagi sampai hingga petang. Senantiasa Tuhan campur tangan, memberkati dalam setiap aktivitas pekerjaan dan tugas kami masing-masing, hingga sampai saat ini kami boleh menyelesaikan penuh dengan sukacita. Tuhan, kami akan bersama-sama membangun ibadah PA. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam kami membangun ibadah PA pada saat ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak kami sengaja. Dan ibadah PA saat ini dari awal hingga akhir kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan ada di tengah kami semuanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 146. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, Yen Siro Sang Soro.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9, ayat yang 1-5 yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Materi PA pada saat ini diberi judul Pemberian dari Kemurahan Hati. Ada cerita tentang 2 orang pemuda, yang satu adalah pemuda yang cukup berada, yang memiliki sebuah pekerjaan yang baik, dan yang satu adalah pemuda sederhana yang miskin dan penjual koran. Mereka bertemu di sebuah bandara. Si pemuda berada ini suka membaca surat kabar, tapi tak pernah dia mau membeli dengan alasan uangnya tidak cukup untuk membeli koran. Si penjual koran selalu berbaik hati padanya dan memberi koran secara gratis, dan itu seringkali dia lakukan. Singkat cerita, si pemuda berada tadi jadi orang sukses, bahkan bisa disebut orang nomor 1 di negeri itu. Dan pemuda ini ingat pada si penjual koran yang dulu sering menolongnya. Dulu dia pernah berjanji untuk membayar hutangnya saat sukses, dan dia sekarang menepati janji itu. Dia menemui si penjual koran dan berkata, "Aku menemuimu untuk menepati janjiku dan aku ingin mengimbangimu." Kata si pemuda tadi, dia berkata bahwa dia ingin mengimbangi, membalas kebaikan si penjual koran. Si penjual koran menjawab demikian, "Maaf, Anda tidak akan bisa mengimbangi saya, karena saya memberi ketika saya miskin, sedangkan Anda ingin memberi ketika Anda sudah kaya." Akhirnya si pemuda kaya itu malu dan mengakui bahwa si penjual koran ini ternyata lebih kaya dari dirinya. Dari cerita ini kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati, tidak perlu menunggu memiliki harta yang berlimpah. Namun kita dapat memberi apa yang kita miliki dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kembali kita pada bacaan kita dari 2 Korintus 1 ayatnya yang kelima. Di sini Rasul Paulus juga memberikan teladan kepada kita tentang kerelaan hati jemaat Korintus dalam memberi dukungan moral, materi bagi orang-orang kudus. Pada ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Paulus sangat bangga dengan kebaikan yang dimiliki jemaat Korintus yang telah memotivasi banyak orang tergerak hatinya untuk membantu. Kebaikan dan kerelaan hati ini menjadi perangsang sehingga banyak orang terinspirasi untuk berbuat baik seperti yang dilakukan jemaat Korintus.
Di ayat yang kelima, Paulus juga mengajarkan tentang menepati janji. Ini mengenai janji dari jemaat Korintus kepada jemaat Yerusalem yang saat itu belum terrealisasi, belum terlaksana. Dan pada akhirnya jemaat Korintus membuktikan dengan menepati janji untuk memberikan bantuan dengan mengumpulkan uang, diberikan kepada jemaat di Yerusalem dengan tulus hati. Berjanji adalah sebuah nazar yang harus dilaksanakan dan ditepati, terlebih jika itu berkaitan dengan kebaikan untuk orang-orang lain. Lebih-lebih saat kita berjanji kepada Tuhan. Sikap kita terhadap janji adalah cermin konsisten tindakan kita di hadapan Allah dan manusia. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana memberi dengan hati yang tulus, tanpa ada motivasi lain, dan ini salah satu wujud dari karakter dan identitas pengikut Kristus. Kita semua sudah mengalami bagaimana Allah sendiri telah memberikan teladan yang nyata. Tuhan Allah sudah memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita semua. Dengan keputusan Allah untuk mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus manusia. Dan ini adalah tindakan yang memberi dan tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Ini bukti Allah menggenapi janjinya pada kasih yang tak terbatas untuk ciptaannya, untuk panjenengan dan saya. Oleh karena itu, berkat Tuhan yang sudah kita terima, jangan kita pendam. Kita simpan untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus mampu berbuah, menghidupkan berkat Tuhan dengan cara berbagi, peduli dengan sesama kita yang membutuhkan. Sesuai dengan kemampuan, talenta yang dipercayakan Tuhan pada kita. Marilah kita belajar bersyukur, bertanggung jawab, dan memiliki kewajiban dengan dasar kerelaan hati tanpa paksaan. Memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan sebagai dasar tindakan orang percaya. GKJW memiliki sesanti, visi, semangat, yaitu patunggilan Kang Nyawiji. Karena itu kita harus saling menguatkan, memiliki sehati, guyub rukun untuk saling membantu, mendukung setiap perencanaan, program, pelayanan dalam jemaat. Agar semakin bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang manis, baik dan bermanfaat. Dengan demikian, iman kita menjadi hidup semakin berkualitas dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang pemberian, pasti kita semua pernah memberi dan diberi. Dan silakan nanti kita sharingkan bersama keluarga kita masing-masing. Ada satu pertanyaan yang akan kita gumuli bersama, yaitu, pernahkah kita memberi dengan sukacita dan mengasihi? Dan apa yang kita rasakan atau terima saat itu? Silakan sharingkan bersama keluarga kita. Kiranya kita saling menguatkan dan sama-sama belajar melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 431. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, Gusti Adawu. Gusti Adawu yen kita
sami kinen katya lile kang madangi supaya saben wong padang ingati wa angluhurake yang suci. Suwarga Gusti mirsani ngendi lilin kang lenter lan kang mati Gusti yo mirsa apa kita iki urip katya lilin kang madangi. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa yang di surga yang maha baik, terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengarkan bersama. Tuhan telah mengingatkan dan mengajar kepada kami bagaimana memberi dengan sikap hati yang benar, memberi dengan tulus tanpa didasari motivasi lain. Terima kasih Tuhan sudah mencurahkan berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengangkat doa syafaat bagi saudara kami yang sakit. Tolong jamah Tuhan, beri pemulihan dan kesembuhan. Yang mengalami pergumulan, berbeban berat, ampuni Tuhan. Apapun masalahnya, Tuhan beri kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa untuk GKJW dimanapun berada, Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap pergumulannya, dalam setiap program rencana dan pelayanannya. Tuhan berkati sehingga semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk warga, anak, dewasa, dan lansia. Tuhan memberkati dalam setiap pertumbuhannya, keselamatan, kesehatan, dan kebutuhannya. Sehingga dipenuhi dengan sukacita tak kurang satu apapun. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan dari pandemi COVID-19, bencana alam yang terjadi di bangsa kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan perekonomian dengan baik dan normal seperti sedia kala. Berkati pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden sampai ke pelosok RT, berkati tenaga medis aparat negara yang bertugas bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Beri kesehatan dan tanggung jawab, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan setiap warga negara untuk patuh, taat pada pemerintah, kepada negara supaya boleh hidup rukun, damai dengan sesama. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana dan prasarana untuk perkembangan dalam pelayanan gerejamu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu semuanya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gusti adawo yen kita sami kinen katya lile kang madangi supaya saben wong padang ingati wa angluhurake yang suci. Saka suwarga Gusti mirsani